Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, pemirsa GBTV Indonesia, hari ini kita dalam acara yaitu bukan obrolan biasa. Tentu mengusung tema, adakah kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tentu bersama kita yaitu narasumber yang sudah tidak asing lagi di wilayah Kalimantan Barat bahkan di kancah nasional. Yaitu sebut saja nama beliau adalah Bapak Yayat Darmawi SE SHMH. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah, sehat selalu. Walaupun dalam kondisi Ramadan ini yang agak sedikit panas pada hari ini. Oh, gitu ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah sampai gak ke studio GBTV Indonesia nih, Pak ya. Alhamdulillah sampai di sini. Dan Iya. saya akan mengapresiasi sekali ini adalah kegiatan yang sangat-sangat positif karena JBTV ini saya anggap termasuk inovasi dalam sebuah perubahan terutama terkait dengan kritisi problem persoalan yang berada di daerah. Iya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi kita nih langsung ya Pak ini karena kan puasa nih ya, enggak takut Iya. nanti lapar pokok lama-lama nih kan. Ya, pemirsa pun nunggu pun lapar gak enggak. Nah, jadi ini Pak. Nah, terkait tentang tema yang kita usung adalah adakah kesalahan dalam pembangunan yang ada di Kalimantan Barat, kan begitu Pak ya. Nah, artinya kami ingin mempertanyakan secara umum dulu, artinya bahwa menurut Bapak, ya kan Bapak kan sudah melalang buana nih di Kalimantan Barat bahkan di Indonesia kan, ada tidak kesalahan yang terjadi dalam pembangunan khususnya di wilayah Kalimantan Barat Pak? Baik. Jadi pertama mungkin harus saya sampaikan terkait dengan pembangunan ini kan sebenarnya banyak cerita pembangunan. Nah, pembangunan ini bisa saja dalam arti luas, pembangunan di bidang pembangunan fisik, gedung, pembangunan bisa saja diartikan dalam arti jalan, pembangunan bisa saja diartikan dalam arti drainase, perbaikan sungai dan lain sebagainya. Nah, memang ini hal yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Terkait dengan GBTV ini mengangkat problem persoalan kesalahan di dalam pembangunan, berarti kan otomatis tentang proyeknya ya Pak? Iya benar-benar. Nah, kalau proyek kan kita bicara siapa sih penyelenggara proyek ini kan gitu. Betul. Pada awalnya kan. Nah, penyelenggara proyek ini kalau kita bicara tentang anggaran yang digunakan. Anggaran yang digunakan kalau proyek ini berdasarkan anggaran negara berarti dia APBN sifatnya. Dan ini mereka menggunakan biasanya di daerah itu namanya satker, satuan kerja dan masing-masing. Nah, ini tidak berbasis kepala dinas. Nah, dia langsung ke pusat. Terus yang kedua kan berarti ada anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan APBD Provinsi Kalimantan Barat. Ya, betul. Nah, berkaitan dengan persoalan ini berarti kalau kita bicara tentang proyek tadi bahwa ada beberapa dinas yang menangani proyek tersebut mulai dari PU, PR, Perkim, termasuk di situ juga ada di Dinas Pendidikan, itu kan termasuk yang mengelola proyek gitu. Iya. Bukan berarti di dinas lain juga tidak ada dinas kesehatan juga ada. Nah, bicara tentang daerah kabupaten kota juga ini ada. Jadi artinya anggaran ini porsinya per daerah, per kabupaten kota, per provinsi dan anggaran negara. Nah, kalau kita bicara tentang kesalahan ya pasti ada lah. Karena bicara tentang kesalahan ini kan ya yang melakukan manusia, yang melaksanakan manusia, kan itu. Cuman ketika kesalahan ini kita lihat dari perspektif apakah kesalahan ini merupakan kesalahan yang bersifat administratif gitu kan? Iya. Terus adakah kesalahan ini yang bersifat ya apa? Disengaja atau tidak disengaja gitu kan? Nah, iya. Nah ini yang perlu kita pisahkan dulu. Nah, kesalahan yang bersifat administrasi, berarti kan kita tahu nih. Iya. Proyek-proyek yang bersifat administratif nih kesalahannya itu rata-rata diproses biasanya berkaitan dengan misalnya surat menyurat dan lain sebagainya. Tapi ketika kesalahan itu bicara tentang kesalahan yang bersifat
mengarah kepada kerugian keuangan negara, berarti itu udah tindak pidana korupsi, kan begitu? Iya, betul. Bentuknya. Nah, itu yang saya maksudkan di situ terkait dengan kesalahan. Jadi tinggal bagaimana kesalahan ini, substansi kesalahan ini juga kita lihat. Kita tidak hanya bicara di sini kepala dinas, dia sebagai kepala dari sebuah OPD, tapi dia kan juga punya PPK, punya Pokja, punya anak buah yang berkaitan dengan kontraktual misalnya, kan gitu. Nah, ini merupakan satu kerangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Ya, artinya dapat kita katakan bahwa memang ada kesalahan, tinggal sejauh mana saja kesalahan itu, Pak ya. Nah, ya artinya kita ingin runtut lagi, artinya bahwa biasanya menurut Bapak ini seperti apa sih yang sering Bapak temui? Kan Bapak kan saya lihat juga lawyer dan sebagainya, artinya kan juga mengetahui lah ya beberapa kasus yang terjadi, dan juga kan sudah menjadi rahasia umum juga, sudah banyak juga media-media menyampaikan tentang beberapa kasus di lapangan, ya kan kayak gitu, yang memang sedang berjalan lah di proses kayak gitu. Nah, artinya kalau yang ingin saya sampaikan, menurut Bapak dalam bentuk yang paling sering banyak terjadi kesalahan di lapangan itu apa, Pak? Jadi memang menarik ya kalau bicara kesalahan dalam kita melihat problem persoalan yang terjadi di kegiatan proyek, kan gitu. Iya. Jadi kesalahan itu memang banyak sih jenisnya ya. Tetapi ketika kesalahan itu kita anggap tadi yang bersifat administratif, ini yang sering muncul ke permukaan dan yang sering disebut-sebut menjadi dilema, problematika, persoalan yang terjadi di proyek, sehingga hal-hal seperti ini, kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin kesalahan itu adalah merupakan kesalahan yang substansi persoalannya pidana, dianggap ke administratif, kan gitu. Nah, bisa dijelaskan tidak Pak, biar pemirsa juga paham nih. Nah, secara administrasi itu maksudnya kesalahan yang seperti apa tuh Pak? Baik. Bisa nggak? Jadi sedikit saya jelaskan di sini, karena ini substansi ya. Iya. Bicara tentang kesalahan. Kalau administrasi, kita kan mengenal bahwa proyek ini kan ada proyek yang sifatnya PL, pelaksanaan langsung, yang ditunjuk langsung. Iya. Terus ada proyek yang sifatnya menggunakan sistem rekrutmen, nah menggunakan tender kan gitu. Iya. Nah ini yang kesalahannya memang kalau kita lihat tidak jauh berbeda, walaupun substansi persoalannya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena problem persoalan administrasi yang tender dan non tender ini akan berbeda. Nah kan gitu. Hanya persoalan yang bersifat tender ini, problem persoalan kesalahannya karena berkaitan dengan nilai yang besar dan gede ya, terutama terkait dengan kemungkinan kegiatan-kegiatannya juga kegiatan yang sifatnya agak sedikit menjadi atensi lah dari daerah. Nah ini yang sebenarnya perlu dan mesti dicermati secara khusus. Artinya kesalahan yang sifatnya menggunakan anggaran besar, tetapi kesalahan juga masih terjadi, tidak bisa diminimalisir. Nah, ini hal yang perlu kita kita mungkin lebih enaknya masyarakat lebih banyak mengkritisi tentang persoalan ini, terutama terkait dengan yang sering masyarakat lihat hasil. Nah, hasil fisik nih kan, kegiatan fisik yang sering terjadi seperti yang pernah kita ikuti juga, termasuk kasus besar di Kalimantan Barat ini yang melibatkan banyak orang di situ dalam satu rangkaian korupsi, yaitu terjadi di daerah-daerah yang kita ketahui sendiri lah. Nah, itu kan berarti problem persoalan permasalahan yang sifatnya salah ini kan susah dan sulit untuk dihilangkan gitu dan dihindari kan gitu ya. Iya. Oke pemirsa, nah sebentar Pak ya. Nah artinya ini sangat menarik nih untuk kita kupas nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa GPTV Indonesia, nah ketemu lagi dengan saya, pemuda atau manusia bermasker. Nah kali ini manusia bermasker sekarang sedang ada di tempat orang jual
jual kue putu. Nah, ini kue tradisional yang ada di Kota Pontianak, yang ada di Jalan Paris, Kota Pontianak, Paris. Pemirsa ya. Nah, nanti kita lihat nih apa-apa ya kuenya. Karena heboh nih, viral sekali kue ini nih. Jadi kita tengok macam mana model prosesnya kue apa-apa ya. Oke? Ada pemirsa, coba tengok. Sok-sok sibuk, banyak mangga yang beli dengan dia nih. Ada orang kaya, orang miskin pun ada semua beli. Ya Allah. Nah, tengok tak kuenya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi kalau pemirsa nih pengen nak beli kue tradisional, kue putu, ada di Jalan Paris, ada. Nanti kita tengok ya macam mana modelnya. Ya Allah, ya Allah. Ya, nah kan ketemu lagi dengan saya PJ Manusia Masker. Nah, tadi seru kan, kita udah dapat penjelasan dari Pak Yayat kan. Luar biasa sekali kan penjelasannya. Tentu pemirsa masih penasaran nih. Nah, dengan ini Pak Yayat kan artinya kan ada kesalahan. Ada nih. Nah, walaupun ya kita tidak akan jabarkan secara spesifik begitu kan. Nah, tetapi yang ingin juga kita tanyakan adalah peran dinas. Ya kan? Peran dinas ketika ada kesalahan. Nah, sering kita kan ya tapi tidak bisa menjustis ya. Kita artinya menduga kayak gitu kan. Ya artinya bahwa ada beberapa masyarakat yang akhirnya mengatakan, mana nih dinasnya nih? Kok misalkan contoh baru dibangun 3 hari selesai, udah tebok-tebok dah, udah retak, udah apa kan. Nah akhirnya masyarakat itu kan dia juga perlu tahu nih, seperti apa sih peran dinas ketika ada pekerjaan atau proyek yang memang bisa diduga itu adalah salah. Kayak gitu. Nah jadi seperti apa nih Pak penjelasannya? Biar pemirsa ini paham gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang peran dinas juga ada peran di situ, peran masyarakat. Nah gitu. Nah koneksitas antara peran dinas dan peran masyarakat ini harus terjalin dulu gitu loh. Nah artinya ketika dinas ini taunya kesalahan kan ketika ada informasi dari masyarakat. Iya. Dan masyarakat juga porsinya diberikan oleh undang-undang. Oh ada dalam undang-undang. Undang-undang. Jadi setiap peran masyarakat itu selalu diberikan oleh undang-undang. Nah timbul tanda tanya kenapa kan gitu. Nah artinya ini harus ada sinkronisasi dalam hal yang bersifat mengkritisi, monitoring, controlling terhadap problem persoalan apabila proyek-proyek yang mereka lihat. Karena proyek ini kan basisnya kan berbasis adalah kepentingan masyarakat. Iya. Nah kan gitu. Proyek ini otomatis dibuat oleh pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat. Nah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang sering dikemukakan oleh masyarakat itu adalah kesalahan-kesalahan yang masyarakat anggap karena masyarakat merasa dia warga negara loh. Iya betul. Artinya warga negara dia punya satu kepentingan ketika dia memberikan pemerintah dalam bentuk pajak kan gitu. Iya betul. Dia juga punya kewenangan. Wah saya harus melihat nih ketika saya membayar pajak ini buat apa sih kan itu. Iya benar. Karena konsepsi sebuah pembangunan itu termasuk uang pajak ada di situ. Nah kan gitu. Nah sinkronisasi persoalan yang terjadi terutama dinas ini bertanggung jawab atau tidak terhadap kesalahannya kan gitu. Ini harus dinas itu kan sebagai penyelenggara proyek. Iya. Dan berada di dinas lah proyek tersebut terselenggara, terrealisasi kan gitu. Nah cuman problem persoalannya hari ini ketika masyarakat menemukan sebuah problem persoalan, dinas ini mau atau tidak mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat kan gitu. Iya. Dan itu Pak, terkadang juga kan kita juga ada TV, ada media-media elektronik, media online juga kayak gitu kan. Nah yang anehnya gitu Pak Yayat ya kan, dinasnya juga terlibat di dalam proses kesalahan itu kan bukan lagi rahasia kan, sudah banyak beberapa kasus itu terjadi. Nah artinya ini sebenarnya ini menurut Pak Yayat apa nih yang harus dilakukan selaku dinas maupun ada lembaga lainkah yang harus mengawasnya atau seperti apa itu Pak Yayat? Jadi kalau kita bicara tentang proyek ini kan di situ ada namanya perencanaan, ada pengawasan ya kan. Nah sebenarnya udah lengkap. Nah itu internal sifatnya. Kalau eksternal kan ada BPK, BPKP kan gitu. Nah mungkin ditambah yang lain lagi. Tapi
pertanyaannya ini kan apakah mereka simultan gitu kan Iya. melakukan kegiatan dan aktivitasnya dalam Betul. rangka tadi memonitoring persoalan pembangunan terutama terkait dengan kesalahan. Kan Iya, gitu. kesalahan ini. Nah, konsepnya memang kalau kesalahan ini ya saya nggak menjudge ya. Tidak bisa. Tetapi ya. selama dalam konteks psikologi korupsi itu memang benar bahwa tingkat rentan dan tingginya persoalan itu diakibatkan oleh ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama ya berkaitan dengan opportunity, kesempatan. Iya. Nah, dalam hal ini kesempatan yang lebih banyak berkesempatan kan otomatis orang-orang dinas nih. Iya, betul. Nah, kan gitu. Iya. Kesempatan ya dalam arti kalau negatif mungkin bicaranya tentang menguntungkan diri sendiri. Iya, kan benar, gitu. benar. Nah, kalau kesempatan yang bersifat kolaboratif mungkin ya bicaranya tentang persekongkolan kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, ada yang bicara tentang need, by need, kebutuhan. Dan rumusan psikologi ini memang tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan. Iya, iya. Artinya ketika kesalahan itu terjadi tetap rumusan ini dipakai. Kebutuhan. Iya. Terus yang ketiga itu, nah ini yang parah. Iya. Ini karena keserakahan. Aduh. Nah, rumusan-rumusan ini, kenapa munculnya rumusan ini? Otomatis kan rumusan ini udah muncul dengan berbagai macam kajian-kajian ilmiah maupun kajian-kajian secara teoritis yang dikaitkan dengan problem persoalan, sehingga rumusan ini menjadi sebuah rumusan yang harus menjadi tolak ukur gitu loh. Nah, saya sedikit menambah nih Pak itu Pak. Nah, artinya bahwa kan baru-baru ini juga kita dengar di pusat bahkan di daerah juga ada yang terseret akan kasus gratifikasi. Nah, ini kan kalau apakah ini nih sebuah kebudayaan yang sudah lama atau menurut Pak Yayat ini memang ini kebudayaan yang baru yang hanya baru terungkap sekarang begitu Pak? Gimana tuh Pak? Ya kalau kita bicara tentang masuk ke ranah, ini kan masuk ke ranah khusus sudah. Iya, ranah khusus nih, cuman kan pandangan kan, umumnya aja. Iya, iya. Gratifikasi itu tetap melekat di situ suap kan gitu. Iya, itu iya, tetap iya. berteman dia berdua tuh. Kalau bicara tentang gratifikasi, ini kita kembali lagi nih cerita bahwa Indonesia ini pernah dijajah sama Belanda kan gitu. Iya betul. Nah, udah Belanda ini bukan urusan Pak Yayat. Mana pemirsa sakit. Makanya kalau udah bicara tentang itu, kita kembalikan lagi dulu berarti itu udah dibentuk oleh siapa nih? Nah gitu loh. Iya. Nah ketika kita harus menyetor kan, memberi upeti, kan zaman-zaman Belanda gitu tuh. Iya betul. Ini kan menjadi sebuah kebiasaan yang turun temurun, tetapi bukan berarti kebiasaan ini diakomodir dalam bentuk kejahatan gitu loh. Iya. Artinya lalu kan udah kebiasaan kemungkinan kita kan. Iya betul. Gratifikasi suap ini udahlah kita jadikan kebiasaan yang juga masuk ke dalam ranah-ranah kepentingan yang bersifat kepentingan penggunaan uang negara. Salah itu. Iya. Kadang tuh ya tahu saja jauh-jauh ya itu Pak Yayat. Anak saya suruh beli minyak goreng. Anak pergi lo beli minyak goreng nih. Oh, boleh Pak kata dia. Kau tak ada 1.000, 2.000 kata dia kan. Nah jadi bisa saja ini adalah bagian daripada kebudayaan ya. Tapi kan betul kata Pak Yayat tadi. Tidaklah untuk menjadikan sebuah alasan dalam melakukan tindakan kejahatan ya Pak Yayat. Khususnya yang merugikan negara. Nah lanjutnya gini Pak Yayat. Ini pemirsa makin seru. Saya kok dengan beliau nih 4 jam pun tahan saya ngomong nih. Ilmu pemirsa ya kan. Nah terus jadi dengan kesalahan yang ada, Pak Yayat ini kan juga salah satu lawyer ya. Artinya undang-undang apa sih Pak Yayat? Nah ini kan biar kita pintar nih Pak Yayat. Jadi anggaplah kuliah nih pemirsa ya enggak. Yang bisa mengikat pelaku, anggap saja terduga kejahatan tadi ini. Baik dinas maupun pelaksana. Kan Pak Yayat ini minimal kan kami bisa buka-buka nah pemirsa. Oh pasal ini kata Pak Yayat. Nah kan ingat lagi ngajarkan anak kita, siapa tahu anak kami jadi dinas. Mana tahu Pak Yayat kan. Anak jangan ingat pesan Datuk Yayat kita dulu. Kan gitu. Pasal ini nanti bisa buat kau masuk penjara kata dia kan. Nah itu gimana tuh Pak Yayat? Bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau bicara tentang ini perbuatan ya. Ada berarti perbuatan melawan hukum. Iya. Jadi kalau kita bicara perbuatan melawan hukum berarti tadi yang saya katakan di awal bahwa ini ada rumusan
yang kita bisa jadikan tolak ukur. Dia nih korupsi nih karena apa dulu gitu loh. Dia menggunakan keuangan negara sampai menyalahgunakan kewenangan ini karena apa dulu? Oh, jadi sebabnya loh ya. Ada sebabnya. Nah, jadi makanya dalam rumusan itu dikatakan by need, kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Jadi ada juga berarti kalau kita berpikirkan, kita luaskan pemikiran kita bahwa hukum ini ketika dia harus membuat suatu kesimpulan, dia akan tahu nih mulai dari proses A sampai hasil akhirnya kemana gitu. Iya, iya. Kenapa disitukan by need, kebutuhan? Iya. Nah, karena itu berkaitan dengan keperluan manusia lah kali ya, manusiawi. Nah, dan itu memang ada di dalam rumusan. Nah, yang kedua itu ada by opportunity. Itu kesempatan. Nah, jadi kesempatan nih mungkin identik kok kita ngomong dulu ini kesempatan dalam kesempitan. Gitu. Tengah-tengah itu kan, itu terselit tuh ya, alamak pemirsa. Ini juga termasuk, saya rasa ini yang perlu perlu kita atensi terkait dengan terutama lah khususnya APH, aparat penegak hukum dalam melihat fenomena yang terjadi di kegiatan-kegiatan proyek yang sifatnya sudah mengarah ke situ gitu loh. Nah, yang lebih parah ini by greed. By greed ini artinya serakah. Serakah ya. Nah, ini saya rasa kalau serakah ini kan tidak ada batasan kan? Ada, macam biraun lah ya, biraun. Ibarat kata orang kok bicara mobil dia ada punya mobil kan, rumah dia punya bagus lagi. Kadang-kadang pakai remote lagi rumah tuh. Allah rumah kami bijak nonggeng belakang Pak Yayat, ya Allah. Masyarakat yang tadinya membayar pajak, masyarakat yang justru harus menikmati pembangunan tersebut dalam konteks bahwa pembangunan harus berkualitas. Nah, gitu kan? Iya. Tapi yang dirasakan malah terbalik kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga harus diketahui oleh APH. Ketika masyarakat memberikan informasi, ketika masyarakat juga memberikan semacam advice terkait dengan ini ada nih kita temukan, kita curigai gitu loh. Ini harus cepat seharusnya. Ini untuk mengantisipasi pada akhirnya kan gitu nih. Untuk mengantisipasi supaya jangan sampai perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pembuat tadi, subjek hukum tadi, itu menjadi sebuah perbuatan yang seolah-olah gitu kok dibiarkan oleh aparat penegak hukum kan gitu. Seolah-olah ya. Nah, ini kan perlu juga nih, berarti kan ada campur tangan aparat penegak hukum yang juga harus masuk di dalam ranah atau kawasan bahasanya monitoring tadi kan. Pengawasan ya kan. Karena kalau kita bicara dalam uji teknis kan jelas berarti kan. Nah, sekarang uji yuridisnya kan gitu. Oke pemirsa, makin sedap Pak. Rasa tak mau bergerak saya tang sini nih. Oke pemirsa, kita break dulu dan ada yang mau lewat setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa KBTV Indonesia, nah ketemu lagi dengan saya, pemuda atau manusia bermasker. Nah, kali ini manusia bermasker sekarang sedang ada di tempat orang jual kue putu. Nah, ini kue tradisional yang ada di Kota Pontianak, yang ada di Jalan Paris, Kota Pontianak, Paris. Pemirsa ya. Nah, nanti kita lihat nih apa-apa ya kuenya. Karena heboh nih, viral sekali kue ini nih. Jadi kita tengok macam mana model prosesnya kue apa-apa ya. Oke? Pemirsa, coba tengok. Sok-sok sibuk banyak mangga yang beli dengan dia nih. Ada orang kaya, orang miskin pun ada semua beli. Ya Allah. Tengok kuenya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi kalau pemirsa nih pengen nak beli kue tradisional, kue putu, ada di Jalan Paris, ada. Nanti kita tengok ya macam mana modelnya. Ya Allah, ya Allah. Oke pemirsa KBTV Indonesia, nah ketemu lagi dengan saya PJ Manusia Masker. Ini seru pemirsa, saya nih tadi nih pakalnya ada yang nak lewat Pak Yayat, kok tak ada, nak saya biarkan orang tua ini ngomong terus, nak sedap ya kan. Nah jadi lanjut lagi kita nih Pak Yayat kan, dengan banyaknya problem persoalan pekerjaan proyek lah katakan saja begitu ya.
yang memang hari ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, di beberapa media juga sudah dijelaskan, sudah diberitakan gitu kan. Nah, adakah satu contoh kasus atau dua contoh kasus yang hari ini sudah dalam tahap proses berjalan? Bahkan mungkin kalau untuk di Kalimantan Barat lah ya kan, kalau untuk yang di luar Kalimantan Barat kan nonton di TV itu banyak, nah kan. Nah, jadi kan yang masyarakat belum tahu nih, yang di Kalimantan Barat nih, kira-kira menurut Pak Yayat atau sepengetahuan Pak Yayat, udah ada belum yang kena proses berjalan? Saya cukup menyimak dan mengikuti ya ketika problem persoalan tentang apa ya, Sambas itu ya, pembangunan waterfront Sambas yang roboh iya. itu, Heboh tuh. heboh dan terobohkan itu. Memang di awal-awal dari pertama saya sudah menyikapi persoalan ini, sudah menyikapi dan mengantisipasi. Ternyata memang benar terjadi, Kejadiannya kan. Sudah pernah saya informasikan waktu itu lewat media online ya, publik ya. Jadi kita informasikan terkait ya bla 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 lah. Iya. Proyek tersebut. Ternyata kejadian. Nah, ketika kejadian itu terjadi, nah kita kan bicara kejadian ini. Iya, betul. Berarti kan ada problem persoalan hukum yang terjadi di sini. Iya, benar. Nah, memang kalau saya lihat termasuk lama sih ya. Iya. Prosesnya lama. Mungkin karena ini faktor ini pidana khusus, jadi ada hal-hal yang memang perlu didalami oleh penyidik pidana khusus ini, nggak sama dengan pidana umum gitu kan. Iya. Nah, tapi yang jelas saya apresiasi bahwa walaupun lamban lama, tapi endingnya ada itu. Artinya beberapa waktu yang lalu saya ikuti bahwa sudah ditetapkannya tersangka terhadap ya pelaku dari ya di situ. Nah, cuman bicara tentang tersangka ini yang ditetapkan itu memang kalau bisa kita mengharapkan juga aparat penegak hukum ini memang benar-benar ini tersangka yang punya kaitan erat gitu loh. Artinya punya siklus yang kejahatannya merupakan satu rangkaian. Nah, bukan dipisah. Tapi kita juga berharap ketika dia masuk dalam satu rangkaian yang sama, perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya itu mulai dari peran ini kan tergantung peran lagi nih. Iya. Siapa yang lebih banyak perannya, siapa yang lebih banyak makan uangnya kan gitu, siapa yang lebih banyak bermasalah secara hukum di situ. Nah, termasuk orang-orang yang perannya sedikit tadi, ini jangan diputar balik gitu loh. Kebanyakan yang kita lihat di Kalimantan Barat ada saya ikuti satu kasus yang justru karena peran ini mempengaruhi dan berpengaruh di Kalimantan Barat, justru orang ini perannya dibalik gitu loh. Jadi bukan peran utama dia, jadi seolah-olah menjadi peran pembantu kan gitu. Cuman peran pembantu ya, padahal dia lah otaknya nih. Padahal di otaknya. Ini juga perlu jadi pusat perhatian kita terutama dan khususnya buat aparat penegak hukum tipikor di Kalimantan Barat. Kalau memang betul-betul ini kita harapkan bahwa pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat tadi, tolong uang negara ini sama-sama kita kontrol dan sama-sama kita kita jagalah. Kita jaga betul ya. Supaya proporsionalitas fungsinya itu tepat gitu loh. Kualitas pekerjaannya pas, baik gitu loh. Sehingga tidaklah kita dengar lagi sebulan kerja lobang lagi. Nah itu. Yang lebih parah lagi ini lobang ini menjatuhkan orang lagi akhirnya ada kecelakaan. Nah, ini kan juga banyak sekali sih yang berkaitan dengan problem persoalan. Kalau kita bongkar secara habis, mungkin tidak cukup lah waktu kita. Nanti segmen selanjutnya nih pemirsa ya, dia janji nih pemirsa beliau nih ada segmen selanjutnya nanti kita akan bahas secara spesifik, nah kayak gitu. Nah jadi itu ya Pak ya. Nah artinya kan ada sudah yang berproses Pak ya, sudah masuk dalam ranah proses hukum ya. Khususnya salah satu contoh kasusnya adalah waterfront lah ya di Sambas yang sekarang sedang dalam proses berjalan mungkin Pak ya. Ya begitu. Oke pemirsa GBT Indonesia, tentu kita sudah di penghujung ini dan tentu kami Pak Yayat minta sedikit Pak Yayat yang sedikit memberikan
masukan lah ya kepada pemerintah daerah khususnya hari ini, yang jangan sampai yang mereka yang kita percayai, kan dia wakil rakyat nih ceritanya nih, wakil rakyat, perpanjang tanganan rakyat, jangan sampai malah beliau ini nanti terjebak dengan kasus hukum bahkan merugikan negara. Nah, jadi mungkin ada wejangan kali untuk mereka, begitu Pak Yayat. Ya, jadi saya selaku pemerhati pembangunan di Kalimantan Barat, juga aktivis, saya juga merupakan bagian daripada rekan-rekan wartawan, dan saya juga menjadi profesi advokat di sini. Dalam hal ini saya menginginkan dan mengharapkan supaya terjadinya sinergisitas yang baik antara aparat penegak hukum, khususnya yang bergerak di bidang tindak pidana korupsi, itu lebih lebih intensif lah melakukan semacam monitoring, controlling dengan pemerintah khususnya sebagai penyelenggara dari kegiatan proyek. Karena proyek ini kita harus tahu dan harus kita pahami dulu bahwa uang itu adalah uang negara. Nah, uang negara itu ada uang rakyat di situ kan gitu. Yeah. Nah, ketika pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan, terus pelaksana-pelaksana yang menjadi pengemban amanah untuk melaksanakan pembangunan secara baik, termasuk rekan-rekan dan teman-teman kita di anggota dewan ini juga penting karena fungsinya adalah fungsi di situ, ada pengawasan di situ. Nah, artinya mereka juga harus intensif gitu loh. Kalau memang kita ingin sama-sama ngebangun, ayolah kita beriringan tangan, sama-sama kita mengontrol pembangunan ini sesuai dengan harfiahnya gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai pembangunan ini dijadikan bancakan malah. Kan? Iya, betul. Nah, ini yang paling penting. Terus yang terakhir, yang paling penting ini juga yang saya katakan, kenapa saya sebutkan APH di awal tadi? Iya. Karena APH adalah merupakan salah satu pembuat jera lah, efek jera terhadap pelaku ya, pelaku. Karena yang namanya kejahatan di tindak pidana khususnya di Tipikor ini kan lebih banyak melibatkan orang-orang yang berstatus gitu loh, berstatus pendidikannya bukan pendidikan rendahan ini. Mereka ini pendidikan rata-rata pendidikan tinggi gitu loh. Tinggi-tinggi semua ya. Tetapi kalau mereka tidak dijerai dengan efek hukum, maka akan terjadi pengulangan-pengulangan yang sebenarnya capek sih masyarakat gitu loh. Iya. Melihat ini dikit-dikit korupsi. Iya, Kapan sih korupsi ini harus berhenti dan selesai, iya, kan betul, gitu betul. ya. Jadi ending statementnya saya pikir perlulah sinergisitas dalam membangun Provinsi Kalimantan Barat ini berkualitas dengan konsep yang tidak melupakan kisi-kisi hukum. Jadi agar supaya ketika problem persoalan ini menjadi sebuah problem persoalan hukum, sehingga problem tersebut tidak berulang-ulang kembali. Iya. Oke, pemirsa GBTV Indonesia ya. Itulah tadi sudah kita dengarkan kan penjelasan dari Bapak Yayat Darmawi SE SHMH, yang memang beliau juga sudah menyampaikan kesimpulannya adalah bagaimana kita semua dapat bersinergi dalam proses pembangunan khususnya di wilayah Kalimantan Barat ya Pak ya, begitu kan? Ya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling penting adalah tidak terjadinya kesalahan yang sama. Ada lagunya tuh Pak Yayat, nah, kan? Jadi jangan sampai itu yang terjadi ya. Oke, pemirsa GBTV Indonesia, kita akhiri dulu dalam acara Bukan Obrolan Biasa, dan nanti ingat akan ada segmen dan episode yang selanjutnya tentu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.